Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue. Malam hari sebelum gue istirahat, ada sedikit update terkait dengan proses penjualan Manchester United. Gue ambil sumbernya dari Twitter, dan sumber Twitter ini sebenarnya mengambil juga dari The Telegraph ya, dan juga dari Telefootball. Gue sampaikan dan nanti akan gue beri opini juga seperti biasa. Jadi, keluarga Glazer ini masih menyelidiki atau mengeksplorasi juga dari penawaran-penawaran yang datang terkait dengan Manchester United, penjualan Manchester United, karena dia ini akan mengundang yang penawar tertinggi mungkin ya, yang terdepan untuk melakukan negosiasi di hari-hari ke depan. Manchester United juga dikabarkan ini tidak tertarik mungkin ya dengan tawaran dari Thomas Ziliakus, pengusaha atau bisnismen dari Finlandia. Dan juga masih ada kekhawatiran kalau pemilik saat ini akan tetap berada di Manchester United. Walaupun demikian, sumber di Manchester United ini mengatakan kalau Glazer ini masih tetap terbuka dan masih terus akan berlanjut untuk mengejar opsi-opsi yang tersedia. Glazer dikabarkan oleh Telefootball juga bersiap ya untuk bernegosiasi, karena harga dari Manchester United ini kan naik menjadi sekitar 6 miliar pounds. Sekali lagi, walaupun 6 miliar pounds, tapi Glazer ini dikabarkan terbuka untuk melakukan negosiasi. Semua penawar ini diharapkan akan mendengar kabar selanjutnya dari Rein dalam waktu dekat ini. Jadi akan ada keputusan, mungkin bukan keputusan final, mungkin ada tahap selanjutnya, atau bahkan pengumuman lainnya, mungkin ditutup penjualan ini juga bisa. Jadi tapi yang jelas akan ada pengumuman ini ya. Salah satu faktor terbesar yang akan dibicarakan adalah mencari harga tertinggi dari Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe untuk dibayarkan ke Glazer terkait dengan tawaran Manchester United ini. Kabarnya demikian. Kalau gue lihat masih belum ada kepastian ya terkait dengan akan seperti apa. Tapi kalau yang gue tangkap, dalam waktu dekat ini akan ada pengumuman nih. Akan ada pengumuman itu dulu. Pengumumannya apa? Menurut gue ringan amatiran akan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan terkecil, ya bukannya tidak mungkin, tapi kemungkinan terkecil adalah Glazer menghentikan proses penjualan. Lalu 2 kemungkinan lainnya yang menurut gue lebih punya peluang untuk diumumkan dalam waktu dekat ini adalah langsung ditunjuk siapa yang diterima penawarannya, atau akan ada babak selanjutnya nih. Seperti dikatakan tadi kan, mungkin Glazer akan mengundang pihak-pihak yang tawarannya memimpin di setelah putaran kedua kemarin kan, tahap kedua kemarin. Sekaligus ini kalau menurut gue menandakan Glazer ini tetap terbuka. Seperti tadi dikatakan berita ya, Glazer ini tetap terbuka untuk menjual Manchester United. Gua melihat panjangnya proses ini, jadi kan dengan panjangnya proses ini mungkin ada 2 pendapat ya, kan, apakah Glazer sebenarnya ingin menjual atau tidak. Kalau gua justru melihat kalau Glazer tidak ingin sebenarnya menjual, maka tidak akan sampai sepanjang ini tahap proses yang dilalui. Karena apa? Ya ada waktu, ada energi, ada biaya juga kan yang harus dikeluarkan oleh Glazer dan juga Rein Group. Sehingga kalau mereka terus memang melakukan proses ya sepanjang ini,
Gua lebih melihat kalau mereka sebenarnya ingin menjual Manchester United, tapi mereka juga ingin menjual dengan angka yang terbaik atau mungkin angka yang tertinggi. Oleh karena itu, mereka juga tarik ulur terus ini terhadap pihak-pihak yang memang ingin membeli Manchester United. Dan ini juga sekaligus menguji ya, pihak mana sebenarnya yang paling serius untuk membeli Manchester United. Kalau tadi dikabarkan akan mengundang mengundang penawar terdepan. Feeling gue penawar terdepan itu nanti kalau seandainya memang ada tahap selanjutnya, feeling gue maksimal 3 pihak yang akan diundang. Dimana 3 pihak tersebut, 2 ini Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe. 1 lagi mungkin pihak minor, bisa jadi Elliott Management ataupun yang lain. Ini feeling gue. Di beberapa berita terakhir juga disebutkan bagaimana ada hubungannya kan pembelian Manchester United ini juga dengan pemerintah Inggris. Memang sangat complicated proses penjualan ini karena menyangkut banyak pihak. Bukan hanya calon pembeli dan juga Glazer dengan Rain Group-nya, tapi juga ada ya pemerintah Inggris, lalu juga mungkin pemerintah lokal Manchester sendiri itu juga ada kaitannya. Sehingga ya wajar sih proses ini masih belum selesai. Sekarang ini sudah bulan April, berarti sudah melewati sedikit nih dari deadline yang tadinya atau target ya yang ditetapkan oleh Rain Group, kabarnya kan di kuartal pertama tahun 2023 ini, di tahun ini. Walaupun menurut gua target besarnya adalah proses ini selesai sebelum musim ini berakhir. Apakah performa dari Manchester United saat ini ada pengaruhnya di proses ini? Menurut gua ada. Karena apa? Yang paling berperan adalah posisi Manchester United di 4 besar. Manchester United bisa lolos ke Liga Champions atau tidak, ini akan mempengaruhi neraca keuangan Manchester United untuk musim depan. Musim ini, kenapa kok Manchester United memiliki angka rugi yang cukup tinggi? Angka hutang yang cukup tinggi ya. Kalau nggak salah profitnya turun, gue lupa. Yang jelas salah satu faktornya adalah ya Manchester United tidak bermain di Champions League musim ini. Dan kalau musim depan ini berlanjut, ya tentu saja pemasukan akan berkurang. Dan sebaliknya pengeluaran juga akan naik dari sisi operasional dan juga yang paling pendek ya, yaitu adalah dari sisi transfer. Karena kalau Manchester United ingin mendatangkan pemain-pemain bintang, ya pasti harganya akan tinggi dong, karena mereka ingin bermain di kompetisi tertinggi nih, Champions League. Tapi karena ketika Manchester United tidak bermain di level tersebut, ya harus ada kompensasi lain ya, apalagi kalau bukan harga transfer tinggi ataupun juga gaji yang tinggi. Jadi ini kan akan menyulitkan, dan gua pikir ada hubungannya dengan proses pembelian dari Manchester United. Walaupun mungkin pihak yang menginginkan Manchester United melihat tidak secara absolut. Mungkin yang ada juga yang melihat ya lolosnya Liga Champions ini besar ya. Tapi ada juga, ya dilihat tapi tidak faktor besar. Mungkin Qatar ada di faktor tersebut karena ya sumber dana mereka sangat besar sekali. Bahkan mereka ingin Manchester United bebas dari hutang. Dan ini salah satu bukti kalau memang mereka sumber dana yang mereka punya ini sangat-sangat besar. Balik lagi ke kabar tadi, nampaknya ya sebentar lagi akan ada pengumuman. Pengumuman seperti apa? Nanti kalau seandainya sudah ada kabar lagi, insya Allah akan gue bikin kontennya lagi ya. Tapi terima kasih sudah menyaksikan sampai dengan sejauh ini. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Sehat-sehat selalu sekeluarga. Lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.